Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muqbatul Ahmaru yang akan menemani pemirsa penonton channel YouTube Muqbatul Ahmaru dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi manajemen produksi yang terbagi menjadi 7 subbab materi, dan tujuan saya menyampaikan ringkasan materi manajemen produksi untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah manajemen produksi. Untuk menyingkat waktu, saya akan segera menyampaikan ringkasan materi manajemen produksi, yang mana subbab materi yang pertama dengan judul perencanaan dan jenis-jenis produksi, yang mana ringkasannya perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, di mana perencanaan tersebut dilakukan untuk menetapkan tindakan yang akan atau perlu diambil oleh pimpinan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan memperhitungkan kemungkinan masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang mana perencanaan produksi ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melangsungkan suatu kegiatan produksi untuk masa depan dalam bisnis manufaktur atau memproduksi barang. Yang mana perencanaan produksi memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, untuk menguasai pasar tertentu, untuk mempertahankan posisi atau tingkat pekerjaan, serta kesempatan kerja yang telah ada untuk terus dikembangkan, serta sebagai pengingat untuk menggunakan fasilitas perusahaan sebaik-baiknya. Selain itu, perencanaan produksi memiliki pedoman untuk melaksanakan, mengendalikan, menentukan strategi pelaksanaan, dan menetapkan kerangka tujuan yang dapat kita ketahui melalui fungsinya. Terdapat beberapa fungsi perencanaan produksi seperti membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, dan melakukan perencanaan produksi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, perencanaan produksi memiliki 2 jenis perencanaan berdasarkan waktunya, yaitu perencanaan produksi jangka pendek dan perencanaan produksi jangka panjang. Biasanya dalam jangka pendek hanya menentukan kegiatan produksi selama 1 tahun atau kurang, sedangkan pada jangka panjang biasanya menentukan kegiatan hingga 5 tahun datang. Yang mana perencanaan produksi juga memiliki 4 tahapan dan mekanisme. Yang mana tahapan pertama yaitu routing atau perencanaan awal, yang tujuannya untuk menentukan alur operasional yang terbaik dan murah, serta untuk memastikan apakah urutan tersebut ditaati oleh pabrik. Tahap kedua yaitu scheduling atau penjadwalan, yang mana tujuannya untuk memastikan seluruh proses produksi telah berjalan sesuai rencana. Tahapan ini juga sangat membantu sebagai acuan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih sistematis dan tepat waktu. Yang tahap ketiga, dispatching atau penugasan, yang mana disebut dengan istilah lain mulainya proses produksi. Tahap terakhir yaitu follow up, yang mana tahap ini dilakukan untuk menemukan serta meminimalisir kecacatan produk, keterlambatan, gap, keterlambatan, dan masalah lain yang terjadi dalam proses produksi. Sehingga dari evaluasi tersebut
dapat digunakan sebagai acuan untuk masa yang akan datang dalam menjalankan proses produksi yang lebih baik. Yang selanjutnya, subbab materi yang kedua, judul menganalisis proses produksi, yaitu judulnya menganalisis proses produksi, yang mana ringkasannya adalah proses produksi dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang mulanya dari bahan mentah menjadi barang atau jasa. Yang mana tujuannya strategi proses yakni untuk menemukan cara menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Di dalam proses produksi juga terdapat 4 strategi proses, yakni fokus pada proses, fokus repetitif atau berulang, fokus pada produk, dan fokus optimisasi massal. Yang mana juga terdapat 5 alat yang digunakan dalam analisis proses produksi, yakni diagram alur, pemetaan fungsi waktu, pemetaan arus nilai, grafik proses, dan perencanaan layanan. Yang mana selain itu, faktor yang mempengaruhi proses produksi juga berupa faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian. Yang mana untuk melihat keberhasilan sebuah produksi dapat dilihat dari jenis barang, mutu barang, jumlah yang dihasilkan, dan ketepatan waktu dalam proses produksi yang dilakukan. Yang selanjutnya, subbab materi yang ketiga dengan judul strategi manajemen produksi, yang mana ringkasannya ialah strategi merupakan suatu rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sering kali melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, manajemen sumber daya, dan pengalokasian sumber daya. Yang mana dalam konteks industri, proses produksi melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk jadi atau produk siap pakai dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Yang mana strategi manajemen produksi yang efektif harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan, termasuk visi, strategi pemasaran, karakteristik pemasok, dan pelanggan. Unker Scientific Framework adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menentukan strategi pasokan produksi yang optimal untuk sebuah perusahaan dengan fokus pada stabilitas dan proses pemasok yang berkembang. Ini terjadi dari dua jenis, yaitu stabil yang ditandai dengan teknologi dan proses produksi, dan berkembang yang dicirikan dengan perkembangan berkelanjutan. Fit berfokus pada menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan untuk mencapai strategi kompetitif dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui strategi kepemimpinan yang efektif. Fit strategi bisa tercapai dengan 3 tahapan menurut Kopra dan Mendy. Yang mana pertama, menganalisis dan memetakan ketidakpastian kebutuhan konsumen dan rantai pasok produksi. Yang kedua, menganalisis dan memetakan rantai pasok produksi. Yang ketiga, pembentukan fit produksi. Yang selanjutnya, tentang forecasting, mempunyai beragam definisi, yang mana memiliki 6 definisi. Yang pertama, artinya prediksi peristiwa di masa depan berdasarkan data masa lampau. Yang kedua, juga berarti menganalisis data dari masa lalu dan saat ini guna mengidentifikasi tren di masa yang akan datang. Yang ketiga, proses penaksiran atau prediksi dalam konteks situasi yang tidak diketahui. Yang keempat, pernyataan mengenai periode yang akan datang. Yang kelima, penerapan ilmu dan
teknologi untuk meramalkan situasi di masa yang akan datang. Yang keenam, rencana dan langkah-langkah sistematis untuk mengantisipasi peristiwa di masa yang akan datang. Yang selanjutnya tentang strategi kelayakan bisnis. Yang pertama, yang keempat, yaitu strategi kelayakan bisnis yang ringkasannya di mana analisis kelayakan produksi ialah mengkaji lebih mendalam terhadap proses maupun potensi produksi pada suatu usaha untuk menentukan layak atau tidak untuk dijalankan. Analisis kelayakan produksi membantu perusahaan untuk menilai kelayakan finansial proyek produksi tersebut, termasuk menghitung biaya produksi, perkirakan pendapatan, tingkat pengembalian investasi, dan periode pengembalian modal. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat memutuskan apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan yang memadai atau tidak. Analisis kelayakan produksi itu sangat penting karena dapat membantu perusahaan atau pengusaha untuk memperbaiki apakah suatu proyek produksi layak untuk dilaksanakan atau tidak. Hal ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek seperti biaya produksi, permintaan pasar, ketersediaan sumber daya, resiko, dan potensi keuntungan. Yang mana ada beberapa aspek yang harus diperhatikan juga oleh para pebisnis agar mereka mengetahui seperti apa kan produksi yang diterapkan oleh para pebisnis, pebisnis tersebut. Secara keseluruhan, kelayakan produksi membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis terkait dengan proyek produksi mereka sehingga meminimalkan risiko dan meningkatkan kesuksesan jangka panjang. Yang kelima, dengan judul pengelolaan risiko produksi, yang mana ringkasannya adalah sebuah organisasi atau perusahaan memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Manajemen risiko ini dilakukan untuk mengetahui dan meminimalisir pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan lain-lain. Manajemen risiko salah satu kegiatan penting dalam menjalankan proses produksi, proses bisnis. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Manajemen risiko salah satu kegiatan penting dalam menjalankan proses bisnis, terutama pada bagian tahap perencanaan. Pilihan metode dan pilihan strategi dalam manajemen risiko diselaraskan dengan berbagai aspek. Dengan begitu dapat tercapainya keberhasilan yang optimum. Di dalam sebuah manajemen risiko, terdapat pengelompokan risiko, tujuan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, dan tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang dimana bagian-bagian tersebut dapat jadi proses kontinu dan berkesinambungan dalam organisasi. Yang keenam, etika dalam manajemen produksi. Saya ulangi lagi, coba materi yang keenam, etika dalam manajemen produksi. Yang mana ringkasannya ialah etika produksi merupakan sebuah aturan yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku dalam proses produksi. Etika produksi penting karena memastikan bahwa produksi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan menghindari perilaku yang tidak etis.
terutama dalam hal keselamatan konsumen. Fungsi manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM dalam produksi sangat penting untuk mengoptimalkan proses produksi. Fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan merupakan bagian integral dalam memastikan kelancaran operasional produksi. Peran SDM dalam manajemen produksi memiliki pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan konflik. Selain itu, strategi manajemen produksi menjadi kunci dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol semua aspek produksi. Strategi ini juga mencakup desain produk, manajemen kualitas, penentuan lokasi, manajemen rantai pasokan, dan lain-lain. Peran SDM dalam strategi manajemen produksi terletak pada pengolahan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi strategi produksi yang efektif. Dalam keseluruhannya, proses produksi baik aspek etika, manajemen SDM maupun strategi produksi saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Dengan menerapkan etika produksi yang baik, memperhatikan fungsi manajemen SDM, dan merancang strategi produksi yang tepat, sebuah perusahaan dapat mencapai tujuan produksinya dengan efisien dan berkelanjutan. Dan sebab materi yang terakhir yaitu sebab materi yang ketujuh, yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi, yang mana ringkasannya manajemen kinerja adalah gabungan dari kata manajemen dan juga kinerja, yang mana manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen kinerja tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga manajer dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi antara lain menjelaskan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan keterlibatan, meningkatkan proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan termasuk retensi. Dalam hal ini, motivasi sangat berguna untuk meningkatkan rasa kedisiplinan karyawan dalam bekerja, meningkatkan produktivitas, membantu menumbuhkan kreativitas, meningkatkan rasa loyalitas, dan menciptakan suasana hubungan kerja positif, memberikan karyawan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan memberikan rasa kepuasan pada karyawan. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang melihat hasil program yang ingin dicapai sebagai dasar mengambil keputusan akhir, penyesuaian, perubahan, perbaikan, atau penghentian. Pengujian produksi merupakan proses penting dalam struktur produksi yang bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk, syarat dan ketentuan standar yang ditetapkan sebelum produk tersebut dijual ke pasar, seperti halal atau tidaknya barang tersebut. Demikian pemisahan yang dapat saya sampaikan, dan apabila ternyata belum hampir 1 jam sudah selesai, alhamdulillah saya dalam menyampaikan ringkasan materi bisa selesai dalam waktu tidak hampir 1 jam, bahkan hanya setengah jam saja. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa, penonton channel YouTube saya. Dan apabila saya dalam menyampaikan ringkasan materi ini ada beberapa kata yang kurang
bagus, kurang enak didengar karena saya masih juga dalam hal belajar juga dan pemahaman saya juga sesuai apa yang sudah saya ketik di ringkasan materi yang sudah saya buat tadi. Dan juga saya mohon dengan sebesar-besarnya jika tadi yang sudah saya sampaikan apabila dan saya mohon sebesar-besarnya permohonan maaf pada pemirsa penonton YouTube apabila dalam hal saya menyampaikan ada perkataan yang kurang enak didengar maupun kurang tepat dalam hal saya menyampaikan. Akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.